Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Salih Salihah, SDIT, SMPIT, dan SMAIT Istiqomah, serta seluruh pemirsa Pin Jumpa pagi ini. Apa kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan dan keberkahannya. Amin. Dan untuk menghangatkan perjumpaan kita pagi ini, bolehlah saya menyampaikan pantun. Jangan lupa cakapnya ya. Ayam berkokok di subuh pagi, bersahutan dengan lantunan azan. Yuk simak Pin Jumpa kali ini, semoga bermanfaat untuk perbaikan. Kedisiplinan merupakan salah satu nilai yang kita yakini dan karakter yang sedang kita bangun di sekolah. Tidak hanya tertuang dalam 4K, disiplin juga merupakan salah satu dari 7 nilai dasar yang menjadi fondasi kita semua. Kedisiplinan merupakan kebiasaan yang penting untuk diteladani dan diinternalisasi oleh kita semua dalam semua aspek kehidupan, baik secara pribadi maupun profesional. Disiplin juga berarti konsisten dan istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, tidak mudah berubah-ubah atau goyah dalam sikap dan pendirian. Disiplin merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan seseorang. Bagi kita di lingkup sekolah Islam, makna disiplin adalah kemauan untuk taat dan hormat pada aturan yang berlaku, yaitu aturan atau tata tertib sekolah, aturan agama maupun etika sosial, baik ada yang mengawasi ataupun tidak. Tujuan hidup seseorang muslim adalah membangun ketakwaan dalam bingkai hablum minallah dan kelak tergolong ahli surga. Selain tujuan akhirat, kita harus punya tujuan duniawi, di mana tujuan mimpi atau cita-cita tersebut hendaknya tidak terlepas dari niat beribadah kepada Allah. Ananda Salih Salihah, seorang muslim harus memiliki disiplin diri dalam mencapai target, tujuan, mimpi, atau cita-cita tersebut. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita lakukan dalam mengawal kedisiplinan dalam rangka meraih kesuksesan hidup kita. Yang pertama adalah menerapkan goal setting. Ananda Salih Salihah, dalam hidup kita perlu menetapkan suatu target atau tujuan yang ingin kita dapat. Kita perlu tahu hal-hal apa saja yang ingin kita raih, lalu membreakdownnya menjadi tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, baik itu tujuan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Tujuan tersebut harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai serta relevan dengan keinginan serta kemampuan kita dan juga memiliki kerangka waktu yang jelas. Contoh goal setting bagi para pelajar seperti Ananda Salih Salihah adalah mengatur tujuan atau goal setting merupakan kunci utama untuk mencapai kesuksesan. Kita dapat memfokuskan perhatian dan energi pada hal-hal yang benar-benar penting dengan adanya tujuan yang jelas dan terukur. Jadi, apakah kalian sudah menetapkan goal setting masing-masing? Langkah yang kedua adalah merencanakan atau membuat action plan. Setelah menetapkan tujuan atau goal setting, langkah selanjutnya adalah merencanakan apa-apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut. Caranya adalah dengan membuat roadmap berupa langkah-langkah spesifik. Action plan bisa dibuat dalam dokumen tertulis yang menjabarkan tugas-tugas yang perlu kita selesaikan untuk meraih tujuan tertentu. Tugas-tugas tersebut disusun dan dijabarkan berdasarkan timeline atau kerangka waktu seperti tanggal mulai dan tanggal berakhir. Dengan action plan, kita dapat memperjelas langkah-langkah tugas yang harus dikerjakan dan juga kita dapat memprioritaskan tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Kita juga lebih termotivasi dan terbimbing dalam melakukan tugas serta dapat memantau progres pencapaiannya. Langkah yang ketiga adalah melakukan aksi secara konsisten.
Setelah menyusun rencana, tibalah saatnya kita merealisasikan langkah-langkah yang dipetakan dalam rencana aksi. Dalam pelaksanaannya, kita harus dapat mengelola waktu dan menyusun prioritas tugas atau pekerjaan. Ananda Salih-Salihah, dalam keseharian kita tentu banyak sekali hal-hal yang mesti dan ingin kita lakukan. Banyaknya hal atau urusan tersebut jika tidak dikelola dengan baik akan membuat kita kehilangan fokus terhadap hal-hal yang penting dan prioritas. Oleh karenanya, kita harus pandai mengelola waktu dan menyusun prioritas tugas atau pekerjaan. Konsep Jar of Life atau toples kehidupan adalah sebuah analogi yang menggambarkan pentingnya memprioritaskan hal-hal yang berarti dalam hidup kita. Material pasir, kerikil, dan batu melambangkan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Toples kosong ibarat kapasitas diri kita dalam menempatkan ruang dan waktu. Mari kita isi toples dengan batu satu persatu. Apakah toplesnya penuh dan dapat menampung semua batu? Baik, mari kita masukkan kerikil ke dalam toples. Apakah kerikil dapat tertampung semua di dalam toples? Selanjutnya, mari kita masukkan pasir. Apakah keseluruhan pasir juga dapat tertampung di dalam toples? Batu melambangkan hal-hal yang penting dalam hidup kita, seperti ketakwaan kita dalam beribadah, kesehatan, keluarga, dan teman. Kerikil adalah hal-hal lain yang penting dalam hidup kita seperti bekerja atau bersekolah dan goal setting yang kita buat. Dan pasir menandakan hal-hal kecil yang tersisa dan bersifat hiburan seperti bermain game, scrolling sosial media, menonton tayangan, menghabiskan waktu dengan gadget, dan sejenisnya. Hal-hal kecil tidak akan memiliki cukup ruang atau waktu jika kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Maka dari itu, kita harus memprioritaskan mengerjakan hal-hal yang penting terlebih dahulu. Jika kita memasukkan batu besar dan kerikil terlebih dahulu, maka kita masih punya ruang untuk hal-hal yang sifatnya hiburan. Sekarang, mari kita lihat jika kita membalikkan urutan pengisian toples. Pertama, kita masukkan pasir terlebih dahulu, lalu kerikil, dan yang terakhir batu. Apa yang terjadi Ananda Salih-Salihah? Jika kita memasukkan pasir terlebih dahulu, maka tidak akan ada cukup ruang untuk kerikil dan bebatuan. Prinsip yang sama berlaku untuk hidup kita. Jika kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hal-hal kecil, kita tidak akan memiliki cukup ruang dan waktu untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Perumpamaan Jar of Life erat kaitannya dengan disiplin dan pentingnya menghargai waktu. Setelah ketiga langkah tersebut, sampailah pada langkah terakhir, yaitu merefleksi. Refleksi adalah sebuah proses memeriksa hal-hal yang sudah baik atau belum baik, dan hal-hal yang berhasil dilakukan dan yang belum berhasil dilakukan. Dengan refleksi, kita bisa melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan sebagai sebuah siklus. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ananda Salih-Salihah, SDIT, SMPIT, dan SMAIT, serta seluruh pemirsa, sekian jumpa hari ini. Semoga bermanfaat. Kebenaran datangnya dari Allah, dan mohon maaf jika ada hal yang salah dan kurang berkenan yang asalnya murni dari pribadi saya. Sampai bertemu di Pesan Indah Jumat pagi edisi berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Dadah!